Hai, kita jumpa lagi di channel yang keren ini. Untuk yang baru join, please subscribe, like, comment, and share. Yuk, saksikan sampai tuntas. Thanks for watching. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, suasananya hari ini sejuk, apalagi memakai baju hijau, Pak ya. Tanpa mengarah ke suatu simbol-simbol tertentu kan gitu. Maksudnya kan kebetulan pakai baju ini gitu kira-kira ya. Kebetulan habis selesai maintenance, Pak. Nah, kebetulan bola tenis kan warnanya hijau juga. Iya. Belum pernah saya ketemu bola tenis itu warnanya pink, Pak. Belum pernah. Oke, warna-warni memang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kondisi belakangan ini terkait demokrasi, praktek demokrasi atau politik di Indonesia kan begitu. Nah, banyak hal terjadi. Ada demo, ada banyak pembicaraan di podcast, di televisi, talk show dan sebagainya. Semuanya membahas kondisi terkini dengan berbagai latar belakangnya lah gitu ya. Kalau ibarat musik mungkin ada genre-genrenya gitu ya. Kita nggak tahu nih apakah masuk dangdut, rock atau jazz, kita nggak tahu. Atau masih masuk musik klasik kali ya. Kalau Bapak menanggapi situasi politik terkini ini bagaimana, Pak? Situasi politik terkini as per tanggal 31 Agustus ya, tanggal 1 September sekarang. 1 September udah. Situasi politik itu kalau menurut saya sih sebenarnya baik-baik saja. Indonesia ini baik-baik saja. Tapi memang kok saya melihat dan merasa ada hal-hal yang tidak perlu gitu, Pak. Yang nanti pada akhirnya itu bisa mengganggu jalannya perekonomian Indonesia. Nah, kalau sudah ekonomi yang terganggu itu kan semua orang terganggu kena efeknya. Kasihan juga gitu. Jadi ya saya pikir harusnya kita tenang-tenang saja gitu ya, karena memang Indonesia ini baru belajar demokrasi, Pak ya. Nah, saya melihat ada yang sudah mateng, ada yang setengah mateng, tapi lebih banyak yang belum mateng gitu. Nah, yang belum mateng ini yang saya tuh khawatir gitu. Khawatirnya kayak demo-demo nih, terakhirnya kan demonya banyak sekali. Itu kan mengganggu kelompok masyarakat yang lain gitu ya, yang sebenarnya tidak terlalu terganggu dengan kondisi demokrasi hari ini gitu. Padahal kan unjuk rasa, demonstrasi kan bagian dari ekspresi dalam masyarakat demokrasi atau madani gitu, Pak. Betul. Jadi saya bukan anti demo, bukan. Tapi kan kalau kita melakukan demo itu kita harus ada assessment dulu, Pak ya. Jadi apa sih yang mau kita sampaikan dan apakah memang sudah berat itu masalahnya gitu. Nah, kalaupun iya, lakukan itu dengan baik dan benar gitu ya, tidak merusak, tidak menghina, tidak menyebarkan fitnah. Yang saya khawatir nih masyarakat yang tadi saya bilang baru belajar demokrasi itu, baru mengerti tentang politik itu menangkap dengan salah gitu. Jadi kalau ekonominya yang terganggu, kasihan negaranya, Pak gitu. Itu kalau saya melihat lebih ke arah kepentingan negara ya, kepentingan bangsa gitu. Kalau kekuasaan itu kan ada waktunya, ada waktu mulainya, ada waktu berjalan, ada waktu berhentinya juga gitu. Jadi lakukanlah demo itu dengan baik dan benar. Dan yang saya concern ya, yang saya sangat prihatin, Mbak, akhir-akhir ini demo-demo ini atau di podcast, di TV itu adalah satu orang yang sering sekali dijadikan narasumber. Saya nggak usah sebut namanya ya, inisialnya aja lah RG ya. Itu bicaranya tuh sadis banget. Untuk ukuran orang timur tuh sadis sekali gitu. Jadi saya pernah lihat di TV ada acara talk show gitu ya. Intinya itu dia tuh pengen Pak Jokowi lengser sebelum tanggal 20 Oktober. Saya kalau ketemu orang itu saya mau tanya, kenapa? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa harus turun sebelum 20 Oktober? Kenapa Anda tidak bicara seperti itu ketika tahun 2018, 2022? Kenapa hari ini? Dan kenapa harus sebelum tanggal 20 Oktober? 20 Oktober itu kan tinggal berapa hari lagi, Pak ya? Kurang dari 40 hari lagi lah kira-kira. Apa sih yang bisa dilakukan negeri ini dalam waktu 40 hari gitu? Dan bukankah kalau presiden yang dipilih secara konstitusional
lalu diturunkan dengan cara yang tidak baik dan tidak benar, itu apakah Indonesia tidak malu di mata dunia? Itu dipikir dong gitu loh. Jadi kalau saya kebetulan orang Jawa Pak ya, di Jawa itu ada idiom ngono ya ngono ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitulah gitu loh. Kita nih harus belajar menjadi masyarakat yang dewasa ya, dewasa dalam berpolitik, dalam berperilaku gitu ya. Karena Indonesia ini bukan negara ecek-ecek Pak. Kita ini negara yang luar biasa loh sebenarnya kalau kita sadar. Nah ini yang saya agak prihatin juga, nggak banyak sih sebenarnya orang-orang yang merasa bahwa kita ini bukan negara besar, sehingga dia jiwanya jadi kerdil gitu. Padahal kita ini negara besar, kita harus berjiwa besar. Soal perbedaan pendapat itu tidak ada beda pendapat, di mana-mana ada Pak. Tapi apakah harus dengan menurunkan presiden dengan alasan yang nggak jelas? Dan untuk apa? Tujuannya menurunkan selalu apa gitu loh? Mau apa gitu? Apakah si RG itu mau jadi presiden? Dia kira mungkin jadi presiden itu gampang. Presiden itu pekerjaan sulit Pak, kecuali memang niatnya mau nyolong. Nah, presiden yang tersulit di dunia saya rasa tuh presiden Indonesia. Kenapa? Sukunya ratusan, bahasanya ratusan, negaranya luas sekali, tingkat pendidikannya sangat istilahnya tingkat pendidikannya tuh jomplang gitu ya. Yang pintar-pintar banget, yang tidak punya kesempatan pendidikan juga ada gitu. Jadi sulit gitu. Nah, kita yang ada di masyarakat tengah inilah yang harusnya tuh bisa mengendalikan yang di atas dan membimbing yang di bawah gitu. Jangan kita tuh memberikan masukan-masukan yang membakar, yang unrest gitu ya, yang membuat orang tuh jadi bertindak istilahnya bertindak yang di luar kontrol lah, di luar nalar gitu ya. Jadi itu kewajiban kita kalau menurut saya ya. Kalau saya boleh berbisik pada si oknum RG itu, saya akan bilang Anda kan selebriti, omongan Anda didengar orang, bicaranya tuh yang baik dan benar gitu, jangan menghasut. Paling tidak itulah yang kita bisa sumbangkan untuk negeri ini gitu. Kalau kita tidak jadi presiden, minimal kita tuh bisa memberikan ketenangan, kesejukan pada masyarakat sekitar kita gitu. Jangan bakar lah gitu. Saya heran loh. Mau apa gitu nurunin Pak Jokowi yang tanggal 20 Oktober juga secara konstitusi juga memang sudah harus berhenti kok gitu loh. Lalu untuk apa gitu? Saya khawatir ini ada pihak-pihak lain, ada tangan-tangan dari luar yang memang mau melihat Indonesia ini kacau gitu. Nah, saya sebagai anak bangsa nggak ikhlas negeri saya diacak-acak oleh bangsa lain. Lebih nggak ikhlas lagi dengan memakai tangan anak bangsa sendiri. Nah, kita itu harus kompak, harus bersatu. Karena Indonesia ini kuat, ya kita yang bikin kuat. Indonesia hancur, ya kita yang bikin hancur. Kalau kita kompak ya gitu. Jadi kalau kita kompak, kita nggak bisa dimain-mainin oleh bangsa lain gitu. Itu aja sih menurut saya. Thanks for watching this amazing channel. Please like, comment, subscribe, and share. Let's watch the next video.